Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Febianti dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyelesaikan beberapa persoalan pada kasus menggunakan rumus Excel. Langsung saja kita coba pada soal yang pertama. Di sini tertera beberapa kolom yang kosong. Nah, untuk mengisinya kita memerlukan rumus VLOOKUP. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan VLOOKUP masukkan kodenya, kemudian titik koma, kemudian kita insert bagian kolomnya. Agar tidak bergerak kolomnya, kita kunci menggunakan F4. Setelah itu titik koma, lalu karena di bagian kolomnya itu kelasnya ada di bagian yang kedua, jadi kita masukkan angka 2. Selanjutnya yaitu tutup kurung, lalu klik enter. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita tinggal tarik ke bawah saja. Dan ya, sudah jadi. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan nilai rata-rata, yaitu menggunakan rumus average. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan average. Setelah itu kita blok dari nilai 1 sampai nilai ketiga. Setelah itu tutup kurung dan enter. Kalau sudah seperti ini, tinggal ditarik saja ke bawah. Sudah selesai. Kemudian untuk kolom predikatnya kita menggunakan rumus if, sama dengan if lalu kita masukkan nilai rata-rata, kemudian kita menggunakan informasi dari tabel di bawah ini. Selanjutnya lebih besar sama dengan 9 seperti yang tertera di tabel ini. Titik koma, buka kurung, A, kemudian tutup kurung, titik koma, masukkan if lagi, masukkan J7 lebih besar sama dengan 8, titik koma, buka kutip, B, tutup kutip, titik koma, if lagi, J7 lebih besar sama dengan 6, titik koma, buka kutip, C,
tutup kutip, titik koma, if J7 titik koma L lebih besar sama dengan 5 titik koma buka kutip D buka kutip tutup kurungnya sampai 4 kali. Setelah itu kita tarik aja ke bawah. Kalau sudah seperti ini, sudah sesuai dengan datanya. Kemudian untuk mengisi kolom keterangan, kita juga menggunakan data yang ada di bawah ini. Kita menggunakan rumus if juga, sama dengan if masukkan datanya, yaitu J7 lebih besar sama dengan 9 buka kutip sesuai yang ada di sini, yaitu sangat memuaskan. Tutup kutip, selanjutnya titik koma, if J7 lebih besar sama dengan 8 titik koma buka kutip memuaskan titik koma if J7 lebih besar sama dengan 6 titik koma buka kutip cukup memuaskan titik koma if J7 lebih besar sama dengan 5 titik koma buka kutip kurang memuaskan, kemudian tutup kutip, tutup kurung, lalu enter. Nah, selanjutnya langsung aja ditarik ke bawah seperti ini dan selesai. Kira-kira seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Lalu kita langsung saja lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu soal 21. Nah, untuk soal yang ini kita memerlukan beberapa kombinasi rumus untuk menyelesaikannya, karena pada kode yang tertera di sini menggunakan kode campuran dari kode 1 dan kode 2, sehingga rumusnya menjadi, langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP. Karena jenis barang ini kodenya berupa abjad yang tertera di informasi ini,
pada kode ini merupakan di bagian kiri, jadi kita pakai rumus left. Selanjutnya kita masukkan kodenya, lalu titik koma, selanjutnya karena ini merupakan 1, jadi kita masukkan 1, lalu tutup kurung, selanjutnya titik koma, selanjutnya kita masukkan tabelnya, kita insert. Jangan lupa dipencet F4 supaya tabel yang gak bergerak. Titik koma lagi, karena jenis barang ini ada di bagian 2, jadi masukkan 2, titik koma, false, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, selanjutnya ditarik aja ke bawah seperti ini. Selanjutnya kita langsung aja masukkan rumus pada bagian jenis musik, sama dengan VLOOKUP karena kodenya di sini di bagian tengah, jadi kita masukkan rumusnya yaitu mid, masukkan kodenya, titik koma, karena kodenya itu dimulai dari huruf yang kedua, jadi kita tulis 2 di sini, titik koma, lalu jumlah dari kodenya yaitu 3, tutup kurung, lalu titik koma, lalu kita insert tabelnya. Jangan lupa dipencet F4 supaya datanya tidak bergerak, titik koma, karena ada di bagian kedua tabel jenis musiknya, jadi pencet 2, lalu titik koma, false, tutup kurung, dan enter. Jangan lupa ditarik ke bawah seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini, kita lanjut saja ke bagian harga dasar, sama dengan kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu kita masukkan datanya yaitu jenis barang, kemudian titik koma, selanjutnya yaitu kita insert datanya. Jangan lupa dikunci datanya supaya tidak bergerak menggunakan F4, lalu titik koma, karena datanya ada di bagian kedua, jadi kita tulis 2 di sini, lalu titik koma, false, tutup kurung, enter. Lalu kita tarik ke bawah datanya dan selesai.
Lalu kita beralih ke bagian tarif tambahan. Sama seperti yang sebelumnya, kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu kita masukkan data yang jenis musik, lalu titik koma, lalu kita insert tabelnya. Jangan lupa ditekan F4, titik koma, 2, titik koma, false, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ubah menjadi persen. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita beralih ke harga barang. Untuk harga barang kita menggunakan rumus sum sama dengan sum kita masukkan harga dasar. Lalu karena ini tarif tambahan, jadi ditambah. Lalu buka kurung. Lalu masukkan lagi harga dasar dikali tarif tambahan, tutup kurung, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tarik aja ke bawah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita beralih ke soal yang ketiga. Soalnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Kita di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP. Masukkan kodenya, titik koma, lalu kita blok tabelnya. Nah, kalau sudah, jangan lupa dikunci tabelnya supaya tidak kegeser menggunakan F4. Lalu titik koma, karena kelas itu ada di bagian kedua, jadi kita masukkan 2, titik koma, false, tutup kurung, lalu enter. Lalu setelah itu kita tarik saja ke bawah. Selanjutnya yaitu biaya kursus.
Masukkan rumusnya seperti tadi, yaitu sama dengan VLOOKUP masukkan F8 titik koma, kita blok tabelnya, lalu F4 titik koma 2 titik koma false tutup kurung, lalu enter. Lalu kita tarik aja ke bawah seperti ini. Oke, selanjutnya untuk menjumlahkannya kita menggunakan formula summary. Langsung aja auto sum, maka langsung otomatis terjumlahkan. Selanjutnya kita ke bagian diskon, masih pakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kita masukkan datanya, G8 titik koma, blok datanya, selanjutnya dikunci, titik koma 2 titik koma false tutup kurung, lalu enter. Lalu kita tarik datanya ke bawah, lalu kita jadikan ke persen seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk total biayanya kita harus menjumlahkan dari biaya kursus dan diskon dengan menggunakan rumus summary. Masukkan biaya kursus, lalu dikurang buka kurung, masukkan G8 dikali diskon, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah, oke, seperti ini. Setelah itu kita jumlahkan menggunakan formula auto sum. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, saya kira segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.